TikTok itu ditemukan sama si Jiang Zemin tahun 2012, itu di negara China. Nah, lalu kemudian singkat cerita tahun 2017 TikTok ini dirilis namanya versi internasionalnya. Lalu kemudian dia booming di Amerika Serikat karena dia mengakuisisi Musical.ly ya tahun 2018. Lalu 2019 TikTok itu mulai masuk ke Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak kalau TikTok tuh sebenarnya pernah loh diblokir sama Kominfo, nggak boleh dipakai di Indonesia. Apakah tahu? Oh iya, iya benar. Ya, waktu tahun 2019 pernah nggak boleh dipakai karena apa? Ternyata mereka menemukan bahwa TikTok ini memiliki satu dampak negatif nih terhadap remaja. Mereka jadi kayak misalnya kesulitan konsentrasi gitu ya, suka misalnya nggak bisa belajar gitu. Nah tapi kemudian sejak masa pandemi TikTok ini mulai banyak lagi penggunanya dan sampai sekarang ya TikTok merupakan satu platform ya media sosial yang sebenarnya menyenangkan, diciptakan untuk hal-hal yang menyenangkan dan memang satu platform yang menarik gitu ya. Jadi penggunanya dia bisa menggunakan secara kreatif ya untuk membuat dan membagikan video pendek. Kalau di TikTok videonya durasinya berapa lama sih? Ada yang tahu nggak? Berapa? Paling lama 10 menit. Ada lagi? Paling lama 15 menit. Ada lagi? Kalau paling cepat? 4 jam? Siapa tuh yang jawab? Berapa? 2 detik? 1 detik? Iya, dia diciptakannya pertama kali 15 sampai durasinya ya 15 detik sampai dengan 60 detik. Ya, itu durasi si TikTok. Nah, di sini kan bisa ini ya. Jadi kembali lagi kalau ke tujuan pembuatannya dikatakan bahwa si TikTok ini ya dia untuk penggunanya juga bisa bebas untuk mendapatkan satu jaringan ya. Teman-teman kalau lihat TikTok biasanya bisa lihatnya apa aja sih? Yang dilihat apa? Dari pengguna-pengguna TikTok. Ada yang mau jawab? Mungkin bisa ada yang kasih mic ke belakang. Tutorial bikin yogurt. Kenapa? Sorry. Tutorial bikin yogurt. Tutorial bikin yogurt. Oh, kamu lihat TikTok biasanya untuk lihat tutorial bikin yogurt ya? Iya. Oke. Biasanya tutorial itu kamu lihatnya dari mana? Dari yang lokal atau yang dari mana aja? Kadang lokal, kadang internasional. Oke, kadang lokal, kadang internasional. Oke, good, bagus. Nanti mungkin Koko, Cici bisa bantu ya kasih ininya ya, souvenirnya ya. Oke, ada lagi nggak? Thank you jawabannya. Siapa sih namanya? Nama saya Cia. Cia, thank you Cia. Ada lagi yang mau jawab? Kalau kamu lihat TikTok, kamu biasanya lihat apa? Dan dari mana asalnya? Nggak ada TikTok. Oke, good. Itu kok yang belakang kok. Sampai nggak nih? Sampai ke belakang? Berdiri aja. Siapa mau jawab? Baju merah. Riz. Kita mau ke atas. Dipakai mic-nya. Kalau lihat TikTok biasanya lihat apa? Biasanya lihat video random gitu kayak apa ya? Iya. Kayak meme sama kayak meme lah. Iya. Oke, terus kamu lihatnya yang dari mana asalnya? Dari yang lokal atau yang dari mana-mana? Aku nggak tahu pasti ya, cuman iya kayak biasanya lokal sih. Oh biasanya lokal ya, oke, thank you. Tadi ada yang jawabannya ada yang lokal, ada yang internasional gitu ya, dan memang ini sesuai ya. Karena si TikTok ini dibuat memang tujuannya untuk memperluas komunitas. Jadi teman-teman bisa lihat nih, mulai dari konten kreator yang lokal sampai dengan yang internasional ya, bisa lihat K-pop ya, terus kemudian juga bisa macam-macam ya, mulai dari Barat, Asia dan semuanya. Nah kalau kita lihat di sini ya, TikTok overview. Ternyata Indonesia juara bertahan ya, dari tahun 2024 dia itu menduduki tingkat pertama pengguna TikTok terbanyak di dunia. Dari tahun 2024 dia mengalahkan Amerika Serikat. Ya, oke ya. Ini cukup menarik ya datanya di tahun 2025 ya. Ini baru bulan Juli ditemukan bahwa Indonesia masih tetap ya yang terbanyak pengguna TikTok dan
Top usernya, kalau kita lihat tuh ya di depan, top usernya di Indonesia berdasarkan data, pengguna terbanyak adalah memang usia 18 sampai 24 tahun. Lalu kemudian ada yang usia 13 sampai dengan 17 tahun. Namun ya banyak juga penelitian dan dari Kemeninfo menemukan bahwa sebenarnya banyak juga yang dari usia-usia sebelum 13 tapi waktu apply atau install TikTok mereka isinya usia ini atau misalnya usianya 18 tahun. Ya, jadi sebenarnya bisa lebih banyak dari ini penggunanya yang 13 17 sampai dengan yang 18 sampai 24 ya. Dan TikTok ini juga selain dia pengguna terbanyak di Indonesia, ternyata ya kalau dari data secara global, TikTok ini juga menjadi satu platform yang paling banyak sekarang digunakan. Dia udah mulai mengalahkan Instagram, ya 1,84 miliar dan TikTok punya timeline di tahun 2027 mereka menargetkan lebih dari 2,5 miliar pengguna. Oke ya, jadi memang TikTok ini sekarang sudah sedemikian populer. Oke. Nah, sekarang kalau kita bahas tentang TikTok ya, algoritma TikTok. Siapa yang tahu tentang algoritma TikTok? Oke, ada yang tahu nggak? TikTok tuh pakai algoritma loh. Kayak apa sih algoritmanya? Pernah dengar nggak? Bagaimana misalnya kita melihat nih ya, bagaimana TikTok ini mempengaruhi otak. Teman-teman pasti udah sering ya dengar nama dopamin? Sering dengar? Dopamin itu buat apa sih fungsinya? Candu. Bener tuh. Terus apa lagi? Dopamin bisa buat apa? Ketagihan. Benar. Terus apa lagi? Sakau. Itu kalau ini ya, benar juga sih. Benar juga, dopamin itu adalah salah satu zat kimia ya di otak kita. Teman-teman kan pasti udah belajar biologi nih ya. Otak manusia punya zat kimianya ada apa aja? Selain dopamin, secara singkat ya ada dopamin, ada serotonin, ada norepinefrin. Sekarang kita bahas sedikit tentang yang dopamin. Nah bagaimana pada saat seseorang itu melihat TikTok langsung dia otaknya ya di sistem limbik itu mulai memproduksi yang namanya dopamin. Makanya kenapa di situ ada yang namanya dopamin instan. Bedanya apa sama dopamin yang enggak instan? Misalnya nih kalau teman-teman lagi mau ulangan gitu ya, terus belajar. Belajar perlu waktu 1 jam untuk mengerti, nah itu juga ada dopamin tuh, muncul dopaminnya. Ya, tapi itu kan butuh proses ya, butuh 1 jam dulu untuk belajar, untuk bisa dapetin dopamin. Oh akhirnya saya paham nih. Tapi kalau TikTok enggak, begitu buka TikTok ya lihat videonya langsung dopaminnya muncul. Itu namanya yang dopamin instan, tanpa perlu usaha udah ada dopamin. Dopamin ini apa? Dopamin itu bikin kita senang. Bikin kita senang, bikin kita termotivasi dan tadi benar ya, dan bikin kita ingin lagi. Sehingga ada yang namanya tadi temennya sebut tuh ada candu. Gitu ya, itu benar sekali. Nah, dan pada saat ada pelepasan itu ya namanya dopamin hit sehingga muncul yang namanya nanti loop reward. Begitu kita scroll terus ya, satu video nanti nggak akan terasa cukup sehingga pengen lagi ada yang namanya loop reward. Otaknya nagih terus tuh kayak tadi ya. Dan benar sekali kalau ini tuh candu sama halnya seperti kalau misalnya menonton film atau apa ya konten-konten pornografi, cara kerjanya sama ya, sama juga seperti kalau misalnya pemakaian narkoba, nah itu sama ya, jadi bahayanya bisa seperti itu kalau terus-menerus tanpa kontrol dan bisa menjadi yang namanya digital cocaine ya, semuanya tahu ya di sini ya kalau kokain itu menimbulkan yang namanya kecanduan. Lalu sehingga kalau misalnya terus-terusan tanpa kontrol, nah ini ada istilah nih di TikTok namanya zombie scroll. Ya, jadi scroll terus tanpa ada tujuan, ya bahkan kadang-kadang kita nggak bisa kontrol, scroll terus gitu ya. Dan nggak kerasa nih kadang-kadang cuma mau buka 5 menit misalnya, tahu-tahu udah 2 jam, 3 jam gitu ya. Nah, lalu kemudian siapa yang tahu istilah TikTok brain? Ada yang tahu? Pernah dengar nggak TikTok brain? Ada yang tahu kah? Kalau brain rot tahu nggak? Tahu. Kalau brain rot tahu ya. Kalau TikTok brain sedikit berbeda ya. Kalau TikTok brain ini dia lebih kepada bagaimana otak kita itu sudah terbiasa dengan stimulus yang cepat dan singkat, gitu ya. Sehingga
jadi terbiasa gitu ya, sehingga pengen lagi terus-terus seperti itu. Nah ini biasanya karena apa? Bisa misalnya karena penggunaan TikTok yang 15 sampai 60 detik itu, lalu kemudian kalau lihat Reels Instagram sama juga short video di YouTube, ya TikTok brain. Jadi otaknya terbiasa dengan konten yang cepat, singkat, terus menerus nagih gitu ya nanti ya. Oke. Nah sekarang kita lihat bagaimana juga dampaknya terhadap teman-teman nih ya, kan sekarang kan masih dalam tahap remaja. Perkembangan otak remaja kalau kita tahu ya, di sini kalau kita bicara tentang otak, setiap manusia ya punya yang namanya, coba pegang semuanya dahinya di depan, pegang semuanya ya, pegang nih. Ya coba dirasakan, di depan sini ada yang namanya prefrontal cortex ya. Prefrontal cortex itu kalau bisa kita analogikan dia kayak seorang pemimpin ya. Di otak itu dia tuh kayak pemimpin. Dia tuh mengatur harus bisa konsentrasi, lalu kemudian membedakan benar dan salah. Lalu kemudian dia juga bisa mengatur kesabaran gitu ya. Terus kemudian dia juga bisa merencanakan gitu ya, pengambilan keputusan. Nah, di otak yang depan ini baru berkembang nantinya, matangnya itu nanti umur 25 dan seterusnya. Bukan berarti nanti umur 25 terus berhenti ya, enggak, dia akan terus menerus tuh. Tapi nanti dia baru matang di usia 25. Nah akibatnya apa kalau keseringan scroll TikTok ya atau media sosial lain yang tanpa kontrol, nantinya otaknya kan dia kan tadi kan fungsinya adalah untuk kesabaran juga ya. Kalau misalnya keseringan terpapar, akibatnya yang di sini tuh jadinya kan nggak sabar ya. Maunya pokoknya lihatnya yang singkat, yang cepat karena tadi ada dopamin itu ya yang bikin senang. Akibatnya kita jadi nggak sabar. Pokoknya segala sesuatu misalnya kalau saya mau ini harus dapat cepat gitu. Ya atau misalnya kalau kita mau misalnya mau belajar nih, belajar itu jadi udah nggak tahan. Yang harusnya biasanya tahan belajar 1-2 jam, kalau udah kebiasaan scroll gitu ya, udah kena istilahnya kena bajak gitu otaknya ya, dia udah nggak akan tahan lagi gitu ya. Dan bagian otak ini pada saat masih remaja dia sangat sensitif terhadap reward. Jadi kalau dopaminnya itu terus-terusan diproduksi ya dengan konten-konten pendek seperti itu akan semakin terbiasa. Nantinya akan semakin ya begitu dia nggak merusak atensi gitu ya atau konsentrasi. Lalu kemudian nggak bisa menunggu untuk mendapatkan suatu reward. Dalam mendapatkan suatu reward dia susah untuk berusaha, gitu ya. Nah lalu kemudian pada masa ini juga plastisitasnya tinggi. Artinya apa sih? Ibaratnya mungkin kalau teman-teman bayangin tanah liat gitu ya. Tanah liat itu kan gampang dibentuk ya. Gampang dibentuk, mau kita bentuk jadi apapun dia bisa. Nah, pada usia-usia ini nih, usia-usia teman-teman ini, otak itu gampang sekali dibentuk. Makanya kenapa kalau misalnya, nanti teman-teman lihat deh, kalau waktu masih kecil nih, diajarin apapun tuh cepet ya nangkapnya ya. Mau belajar nyanyi akan cepet, belajar musik cepet banget. Terus misalnya mau belajar apa lagi, keterampilan lainnya akan lebih cepat menangkap. Karena seiring dengan bertambahnya usia, daya tangkap atau daya ingat gitu ya, kemampuan untuk satu keterampilan baru itu kan makin menurun. Tapi tidak halnya dengan remaja. Nah makanya kenapa pada masa-masa ini kalau otaknya diisi terus dengan scroll terus gitu ya, TikTok atau media sosial lainnya itu akan bisa merusak. Dia akan terbiasa seperti itu sehingga nantinya bisa itu dia berdampak pada macam-macam ya, penurunan kognitif, terus kemudian gangguan nanti dalam hal komunikasi dan sebagainya. Oke? Nah, sampai di sini teman-teman kalau mau tanya bisa di scan barcode-nya ya, nanti bisa masukkan pertanyaannya. Oke? Nah, yang berikutnya kita lihat. Nah, kita masuk nih, TikTok itu sebenarnya entertainment atau endangerment. Siapa di sini yang setuju kalau TikTok itu manfaatnya banyak? Ada yang setuju? Setuju. Ada? TikTok manfaatnya banyak banget. Apa aja? Boleh nggak sebutin? Yang di belakang kok, tolong kok. Boleh sebutin? Siapa? Angel. Enak mau tunggu. Coba Yang mana sih? Tadi yang angkat tangan sih. Gak apa-apa, jangan melompat. Ini bukan. Manfaat TikTok kira-kira apa? TikTok banyak manfaat loh, bener kok. Apa?
anaknya yang ngejawab. Saya bisa buat belajar Bisa buat belajar ya? Belajar apa tuh? kayak apa ya, banyak tutorial yang bisa diikutin. Contohnya tutorial yang bisa diikutin ya, bener banget. Tutorial apa kira-kira yang suka kamu ikutin? Seru. Kayak bisa diikutin cara bisa kayak tutorial cara buat video atau gimana gitu. Oh, cara bikin video gitu ya? Iya? Oke, ya itu salah satu manfaatnya. Oke ya, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi sebelahnya? Tadinya ada lagi deh yang angkat tangan. Gue udah tertarik mic-nya. Ayo aja. Kata Gaby rumus MTK. Rumus. Kenapa? Rumus MTK. Rumus matematika. Iya benar. Banyak ya yang bikin konten belajar matematika. Terus apa lagi? Yang dari sini kok. Nggak nyampe ya? Ya dari sini ada nggak? Apa manfaat TikTok? Kok yang paling ujung kok? Ini nih. Apa tadi manfaatnya? Melihat tutorial. Apa? Melihat tutorial. Melihat tutorial apa? Anak bisa main musik, bisa belajar, bisa. Oke, banyak ya. Masak, main musik, belajar, macam-macam ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak manfaatnya? Selain lihat tutorial, selain belajar, ada lagi nggak? Yang di sini ada? Kok ada yang angkat tangan kok? Di sana tapi. Membuka peluang ekonomi melalui TikTok Shop. Membuka peluang ekonomi melalui TikTok Shop. Oke, kamu punya TikTok Shop nggak? Punya TikTok Shop nggak? Atau pernah pakai nggak? Pernah. Pernah ya, oke. Oke. Konsumen ya, oke. Membuka peluang ekonomi ya, oke bagus banget. Terus ada lagi? Ada lagi yang lain? Memberi inspirasi. Memberi inspirasi, oke. Bagus ya, memberi inspirasi. Oke, udah cukup banyak ya tadi ya, udah ada yang bilang manfaatnya antara lain ya bisa belajar lewat tutorial, terus kemudian memberi inspirasi ya, membuka peluang ekonomi dan sebagainya. Oke, nah ini berdasarkan riset ya yang sudah diteliti oleh berbagai platform riset ya ataupun para peneliti individual. Mereka menemukan bahwa 85% remaja ya bilang bahwa kalau TikTok itu bikin mereka lebih kreatif. Jadi benar nih kayak tadi misalnya ya, melalui tutorial, melalui video-video yang mereka lihat, mereka bisa belajar bagaimana caranya bikin video yang lebih kreatif juga. Lalu kemudian dari tutorial-tutorial yang mereka lihat, mereka juga bisa mengikuti dan bisa memodifikasi apa yang mereka lihat. Gitu ya. Nah, lalu kemudian ternyata ditemukan juga bahwa remaja yang aktif membuat konten. Ya, di sini ada catatannya ya. Remaja yang aktif membuat konten. Jadi bukan pasif, oke? Kalau dia aktif bikin konten TikTok, dia ternyata bisa membantu peningkatan kreativitas visual sebesar 40% daripada yang cuma scroll aja. Gitu, ya. Nah, lalu kemudian di sini juga ditemukan bahwa bikin konten selama 15 detik sampai 60 detik itu ternyata benar-benar mengasah kreativitas remaja. Ya, karena kalau kamu bikin konten dalam waktu sesingkat itu kan harus dipikirin tuh ya, isinya harus gimana, komposisinya harus apa, videonya harus kayak gimana, timingnya harus gimana, skripnya harus apa, gitu ya, suaranya harus kayak gimana. Jadi ini memang benar-benar bikin mengasah kreativitas gitu ya, untuk membuat satu video dalam waktu singkat, tapi bisa bisa mencapai satu target audiens yang nantinya bisa banyak. Oke. Nah, ternyata ada lagi nggak ya manfaat lainnya? Nah, di sini juga ditemukan bahwa ya dari penelitiannya si YouGov,
dia mendapati bahwa 62% remaja itu ternyata belajar skill baru lewat TikTok. Ya, skillnya macam-macam nih. Ditemukan bahwa apa? Mereka belajar skill antara lain ya, di penelitian itu dikatakan belajar skill bisa dance gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang nyanyi gitu ya, bikin koreo dan sebagainya. Termasuk juga punya skill misalnya belajar bahasa asing gitu ya, karena di TikTok juga kan banyak ya yang ngajarin bahasa asing. Nah, lalu kemudian di sini juga ternyata dari salah satu jurnal pendidikan dan dari Ruang Guru menemukan bahwa TikTok ini sangat bermanfaat loh, membantu dalam dunia pendidikan. Untuk apa? Untuk ini, supaya siswa itu bisa belajar dengan cepat, mudah, tanpa terbatas ruang dan waktu. Jadi kita bisa belajar dari mana aja. Misalnya mau belajar tentang matematika gitu ya tadi ya, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, semuanya bisa melalui TikTok, semuanya bisa dimasukkan ke sana ya, dan semua orang bisa akses, mau dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia semuanya bisa. Nah, lalu kemudian di sini juga TikTok itu ternyata sama dengan ya, dia itu mencakup bisa jadi Google plus YouTube plus guru ya dalam 15 hingga 60 detik. Oke. Kalau zaman dulu mungkin kita kalau misalnya ditanya mau nanya sesuatu nanyanya ke Google ya. Kamu pernah nggak nanya sesuatu ke Google? Nanya apa? Hanya soal PE gitu. Nanya PR ke Google. Oke, ya. Kayak banyak yang nanya PR atau nanya apapun. Nah, sekarang ternyata Google itu bisa loh nanya TikTok juga bisa ya. Jadi TikTok bisa juga ditanya karena dia itu bisa jadi Google plus YouTube gitu ya, ada videonya ya, dan juga bisa jadi guru dalam waktu yang singkat. Oke. Nah, lalu kemudian ada manfaat lain ya, ternyata ya banyak juga penelitian menemukan remaja yang ikut komunitas positif. Di sini ada catatannya ya, harus ikut komunitas positif. Ternyata mereka 25% lebih rendah dalam menunjukkan gejala depresi atau stres atau juga kecemasan. Ya, jadi kalau mereka ikut komunitas yang positif, oke, ini bisa membantu menurunkan gejala-gejala depresi dan teman-temannya. Nah, lalu kemudian ada juga remaja dari penelitian ya, remaja yang ikut mental health tips di TikTok, mereka 30% lebih sering pakai teknik coping. Ini maksudnya apa? Kalau misalnya mereka lihat di TikTok kan, kalau di TikTok kan bisa masukin keyword ya, atau ada hashtagnya ya. Masukin hashtag mental health tips, di situ banyak banget tips-tips untuk kesehatan mental. Misalnya pada waktu kita cemas, dikasih tipsnya gimana nih biar nggak cemas, atau pada waktu panik, gimana tipsnya, tips dalam hal misalnya bernafas, gimana mengatur nafas pada saat panik gitu ya. Misalnya bagaimana mengatur nafas pada saat misalnya harus mesti misalnya berbicara dengan orang lain, atau misalnya bagaimana caranya dikasih tips untuk bisa berkomunikasi atau siap untuk presentasi misalnya gitu ya. Nah, terus kemudian di sini juga ada remaja yang ikut digital detox di TikTok rata-rata mengurangi screen time 45 menit per hari. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi yang ketiga ini, TikTok mengajari bagaimana caranya lepas dari TikTok. Ya. Jadi di TikTok itu ada satu platform yang memang diciptakan oleh TikTok itu sendiri, namanya digital detox. Di digital detox di TikTok ini, dia kasih tahu gimana caranya ya supaya kamu bisa lepas dari scrolling TikTok. Gitu ya, jadi ini cukup menarik. Nah, digital detox nanti akan kita bahas lagi di bagian belakang. Oke. Nah, lalu kemudian yang berikutnya. Nah, yang ini nih, yang tadi nih ya, yang dibilang bahwa ini meningkatkan perekonomian, ternyata benar juga loh ya. TikTok ya. Siapa yang tahu remaja yang tren di TikTok? Remaja. Siapa? Rio Kintaro. Ada yang kenal nggak? Ada yang tahu nggak? Tahu ya. Terus siapa lagi? Siapa? Siapa Fabian? Ada lagi? Dokter Tirta.
Oke, banyak ya. Charlie Grace Amali tahu nggak? Nggak tahu ya? Taunya yang Kintaro itu ya. Oke, sebenarnya banyak ya remaja-remaja yang memakai platform TikTok untuk dapetin uang banyak. Mau nggak kamu pakai TikTok terus dapat uang banyak? Mau ya? Ada yang nggak mau? Nggak ya? Nah, jadi mereka itu bisa menggunakan TikTok lalu kemudian bisa dapat penghasilan dari situ. Ya, tinggal nanti dipelajari gimana nih caranya supaya bisa jualan di TikTok gitu ya, oke. Yang berikutnya kita lihat ya, jadi TikTok ini bisa banget jadi alat kreatif, tapi kalau nggak dikontrol, platform ini malah akan mengontrol kita balik ya. Nah, kita sekarang masuk nih ke bahayanya apa sih? Nah, ini di posternya ada tuh ya di bagian bawah yang next slide, ya, kalian udah baca ini ya. Awalnya cuma buat hiburan, ya, ngecek tren atau nonton konten lucu, tapi lama-lama tanpa sadar explore-nya mulai berubah, ya. Bisa muncul FOMO, insecure, bahkan konten juga yang gak sehat bisa kita lihat di sini. Nah, sekarang kita masuk nih ke bahayanya apa? Sebelum kita masuk ke bahayanya, kita harus lihat dulu nih kenapa sih terus-terusan scroll. Di TikTok ada yang namanya algoritma FYP, for your page. Di FYP ini ya, dia punya satu algoritma yang begini cara kerjanya. Waktu kita nonton, si TikTok itu akan bisa lihat video mana yang kita tonton dari awal sampai akhir. Jadi dalam waktu 15 detik, video mana yang kita lihat dia sampai habis itu akan ratingnya makin tinggi itu ya. Lalu kemudian video mana yang kita skip, yang mana yang kita like, mana kita komen, mana kita share, dan mana kita save, dia akan tahu algoritmanya. Sehingga nantinya kalau teman-teman misalnya mau scroll lagi, dia akan memunculkan apa yang sering kita lihat. Konten-konten yang serupa gitu ya. Termasuk misalnya kalau teman-teman bikin video. Kalau bikin video juga dia akan kasih video itu ke orang-orang yang kira-kira algoritmanya sama seperti yang kita bikin gitu. Ya, dan nanti kalau misalnya itu viewernya makin banyak, dia pertama hanya tampil ke 100 sampai 500 pengguna, nantinya akan semakin besar ke populasi secara global, gitu ya. Kalau viewersnya makin banyak. Nah, di sini yang bikin kenapa makanya kita selalu scroll dan kita semakin seneng kan, karena dia menampilkan apa yang kita sukai. Ya, ada yang namanya loop reward. Jadi video 15 sampai 60 detik ini adalah satu durasi video yang sempurna bagi otak. Jadi otak itu nggak bekerja keras tapi udah dapat tuh tadi dopaminnya, udah seneng dia. Gitu ya, itu mekanismenya. Lalu kemudian jadi terus ada yang namanya infinite scroll. Jadi infinite scroll ya, kadang-kadang kita belum scroll aja dia udah ganti lagi kontennya. Gitu ya, dan autoplay. Sehingga otaknya itu nggak sempat mikir dulu, tapi udah dikasih lagi sama kebahagiaan berikutnya yang muncul dari si video itu. Ya, nah juga algoritma TikTok ada yang namanya dia memunculkan, dia pakai satu mekanisme namanya social validation loop. Ya, ini diakui oleh banyak pendiri media sosial ya. Salah satu target mereka adalah menargetkan social validation loop. Mereka karena kita otak manusia itu atau manusia ya, pada dasarnya suka kalau dipuji. Suka kalau ada yang nge-like gitu ya, suka kalau diapresiasi. Nah, mereka melakukan hal ini gitu ya. Jadi semakin banyak like itu akan semakin nagih otaknya untuk lihat lagi gitu. Oke. Nah, lalu kemudian ternyata studi menunjukkan bahwa kalau penggunaan TikToknya terlalu ekstrim ya, dia bisa membuat satu perubahan nih di otak ya. Otak kita kalau di sini secara singkat ya, kalau di otak itu kan ada yang namanya gray matter sama white matter ya. Pengguna media sosial atau misalnya TikTok ya yang ekstrim, gray matternya lebih tebal, lebih banyak. Itu mengakibatkan apa? Dia lebih sensitif sama reward. Jadi akibatnya apa? Kalau misalnya kita dikasih reward sekali nih ya, itu misalnya kita puas. Tapi otaknya kan nagih lagi gitu ya dengan TikTok. Jadi rewardnya harus double terus untuk merasa puas gitu. Ya, jadi bisa juga menyebabkan yang namanya kontrol impulsnya itu berkurang.
Lalu kemudian sehingga dia butuh stimulasi yang lebih kuat untuk bisa merasa bahagia. Misalnya ibaratnya kalau kita makan coklat satu, hari ini kita bahagia nih makan coklat satu. Tapi besok akan terasa nggak cukup karena kita butuh lagi dosis terus menerus ya. Karena cara kerjanya sama kayak misalnya pengkonsumsi narkoba. Sekali coba misalnya mungkin dosis kecil happy, tapi berikutnya akan nagih terus, oke? Nah, lalu kemudian juga ternyata ada rentang atensinya lebih rendah ya dibandingkan yang non pengguna, dan juga empati ternyata meningkat di dunia maya tapi menurun di dunia nyata. Misalnya kayak gini, kalau kita lihat konten gitu ya, kalau kita mudah nih merasa empati, mudah merasa kasihan kalau di dunia maya, misalnya liatin komen, ikutan komen gitu ya, nge-share dan sebagainya. Tapi ternyata waktu di realnya itu tidak terjadi gitu ya, bisa sampai seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya, nah tadi yang penggunaan video pendek. Jadi penggunaan video pendek ada plus minusnya juga ya. Dalam hal ini ada manfaatnya tadi ya mengasah kreativitas, tapi pada sisi lain kalau keseringan seperti itu akibatnya nanti akan sulit berpikir lebih mendalam gitu ya. Kemampuan menganalisa, membaca teks panjang itu akan keblok gitu kalau keseringan atau terlalu ekstrim ya. Nah, lalu kemudian juga ada gangguan emosi, gangguan tidur. Lalu kemudian yang berikutnya, slide berikutnya di situ juga ada yang namanya filter addiction ya, menurunnya self esteem. Ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati dalam penggunaan TikTok karena banyak juga penelitian ya yang mengemukakan bahwa remaja yang pakai TikTok bisa mereka membandingkan diri kan ya dengan orang lain ya. Misalnya mereka jadi nggak pede nih kalau bikin video nggak pakai filter gitu ya. Atau misalnya ngikutin tren ini, ngikutin tren itu. Ada juga yang bisa misalnya mengakibatkan diet ekstrim ya. Diet ekstrim karena mengikuti satu standar kecantikan tertentu gitu ya. Atau misalnya juga bisa obesitas karena ikutin misalnya video mukbang atau apapun lah ya yang nggak dikontrol gitu ya. Nah, lalu kemudian kita masuk ke pencegahan ya. Nah, gimana sih caranya nih sebelum TikTok itu menguasai otak kita? Ya. Nah, yang pertama, yang penting itu adalah atur batasan waktu. Kalau di Google, teman-teman isi Google Form ya. Ada yang isi Google Form? Ada? Ada ya, ada yang isi Google Form dan di situ saya nggak tahu tuh apakah salah pencet atau gimana ya, karena ada yang isinya lebih dari 6 jam sampai 10 jam. Ya, apakah itu salah pencet atau benar seperti itu? Kalau misalnya benar seperti itu, mungkin perlu segera diskusi dengan misalnya Bapak Ibu guru ya, atau misalnya siapapun lah orang yang kalian percaya. Karena penggunaan lebih dari 6 jam, 5 jam, bahkan lebih dari 3 jam aja sudah sangat tidak disarankan. Ya, hati-hati dalam penggunaan TikTok. Yang disarankan apa? Kurang dari 60 menit setiap hari, kurang dari 60 menit ya. Harus kurang dari 60 menit dan juga harus bisa tahan. Waktu bangun pagi jangan lihat dulu medsosnya. Waktu mau tidur setidaknya 3 jam nggak boleh terpapar handphone. Ya, ini kalau mau yang ideal ya, sebelum tidur 3 jam. Karena penggunaan cahaya birunya itu bisa mempengaruhi melatonin dan bikin nggak bisa tidur. Nah, nanti dampaknya bisa panjang lagi. Lalu kemudian diatur pola penggunaannya. Kalau mau menggunakan TikTok, ya kita harus bikin algoritma kita yang positif. Misalnya kayak tadi tuh ya teman-teman, kalau sering lihat tutorial, yang keluar kan akan banyak tutorial. Ya, tapi perlu hati-hati, tidak semua tutorial itu juga baik, harus disaring. Misalnya kita mau menciptakan algoritma belajar, ya sering-sering pakai hashtag misalnya belajar di TikTok itu juga ada, misalnya belajar matematika, belajar apapun gitu ya, tutorial apapun. Jadi create FYP-nya kita sendiri, ya lalu kemudian jadwalin create mode, bikin videonya yang bermakna, oke? Lalu kemudian bisa juga aktifin fitur proteksi, ada quiet mode. Quiet mode ini bisa ngatur kapan kamu bisa lihat TikTok. Jadi kamu bisa atur di TikTok kamu, jam berapa kamu mau lihat TikTok, jam berapa TikTok itu bisa nyala dan jam berapa TikToknya mati, bisa.
Ya, lalu kemudian restricted mode ini sangat penting ya teman-teman, karena kadang-kadang waktu kita scroll, kadang-kadang ada banyak konten-konten dewasa yang bisa lewat. Ya, konten-konten yang seharusnya tidak kita lihat. Teman-teman bisa aktifin restricted mode, dia akan menyesuaikan untuk konten-konten yang berbau sara nggak akan muncul. Ya. Nah, lalu kemudian digital well-being ini sama kayak yang tadi tuh, yang TikTok ngajarin cara lepas dari TikTok. Digital well-being bisa teman-teman lihat juga. Di bagian settingnya TikTok itu ada time and well-being, ya teman-teman bisa aktifin itu penggunaan TikToknya, mau durasinya berapa lama dan di mana itu bisa lihat, ya. Lalu kemudian yang berikutnya juga ada, nah ini ya, karena dia sangat mempengaruhi dopamin itu, yang mempengaruhi kesenangan itu tadi, kita ganti dopamin digital ini dengan dopamin yang alami. Karena sebenarnya secara alami otak kita ini kok bisa menghasilkan dopamin secara alami, seperti itu tadi ya, misalnya belajar lalu kita berhasil, itu menghasilkan dopamin. Terus misalnya olahraga secara rutin gitu ya, olahraga apapun yang teman-teman sukai misalnya, atau misalnya melakukan hobi gitu ya, baca buku. Nah teman-teman ya, baca buku ini juga sangat membantu untuk latihan otak, karena kalau misalnya buat yang suka nge-gym ya, kalau nge-gym kan kita latihan fisik gitu ya, kalau baca buku itu adalah gymnya buat otak. Ya, jadi itu sangat mengasah, dengan baca buku juga bisa menstimulasi imajinasi dan kreativitas. Oke. Dan lalu kemudian perbanyak kegiatan outdoor, karena dengan outdoor kita akan lebih banyak ketemu dengan orang lain gitu ya, kena paparan sinar matahari, ini juga sangat membantu dalam pelepasan dopamin yang bikin kita senang dan termotivasi. Oke. Nah, ini pencegahan ya, jadi sebelum otaknya dihack sama algoritma TikTok. Tapi kalau misalnya sudah merasa kayaknya udah nggak bisa lepas nih dari TikTok. Ya, kayak yang tadi misalnya kalau yang benar ya, sehari melihat TikTok 5-6 jam sampai 10 jam, coba segera bicara ya dengan orang dewasa mungkin ya, yang kalian bisa ajak diskusi. Nah, kalau sudah adiksi, itu kita sudah bisa bilang adiksi, memang perlu penanganan ya, perlu bantuan dari tenaga profesional dan perlu juga bantuan dari lingkungan sekitar. Oke, nah ini kalau mau lepas ya, mungkin akan agak berat, kalau bagi yang sudah kecanduan akan agak berat ya. Yang pertama, penggunaan itu dipotong hanya boleh 15 menit sehari. Pasti akan berat di awalnya, tapi ini harus mau dilakukan gitu ya. 15 menit per hari selama 1 minggu pertama, lalu kemudian kita hapus aplikasi TikTok-nya. Ya, tapi ini butuh bantuan, sekali lagi butuh bantuan ya, karena biasanya susah untuk dihapus kalau sudah kecanduan ya. Ganti aktivitas scrolling TikTok dengan aktivitas yang lain. Oke? Ya, terus kemudian biasanya kalau sudah adiksi juga butuh minimal ya 4 minggu untuk menciptakan repetisi yang baru. Kenapa bisa terjadi TikTok brand yang tadi? Kenapa bisa terjadi adiksi? Karena yang pertama ada yang namanya repetisi gitu ya. Maka kita harus break the pattern. Repetisinya harus kita ubah. Oke, secara singkatnya seperti itu ya. Lalu kemudian yang berikutnya juga ada diatur ulang kebiasaan ya, diatur durasi penggunaannya, kapan pakainya, dan juga ruangan tempat kita pakai TikTok ya. Kalau bisa jangan main TikTok di ruangan tertutup di mana hanya ada kalian sendiri ya, baik yang pencegahan maupun penanganan ya. Kalau main TikTok usahakan di ruang terbuka, ada mama sama papa gitu ya, atau ada teman-teman, ada yang lain. Jangan pakai TikTok diam aja gitu di ruangan sendiri ya, karena yang pertama kalian akan lupa waktu, lalu kemudian yang kedua tidak bisa menjamin apa video yang kita lihat itu apakah baik untuk kita atau tidak. Ya, salah satu pencegahannya adalah seperti itu. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Ya, jadi terakhir satu slide yang boleh kita sama-sama lihat di depan. TikTok itu adalah bisa menjadi hiburan dan juga punya sederet manfaat positif untuk kita semua. Tetapi hati-hati dengan bahaya yang mengintai. Jadi bagaimana kita sekarang pagi ini kita belajar dari apa yang sudah dipaparkan oleh Cisanti. Semoga kita bisa menjadi remaja yang lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Ya sebenarnya nggak cuma masalah TikTok ya. Kalian mau Instagram, kalian mau apa lagi? Media sosial yang kalian pakai? WhatsApp, Facebook jadul banget ya. TikTok, apalagi sih media sosial? X itu
trends, tweets, nah ya. Apapun media sosial yang kalian pakai, pakailah dengan bijaksana ya. Dan kalau misalnya tadi nih, kan sudah dikasih indikasi juga tuh, cara-cara penanganan dan indikasi kalau sudah mulai kecanduan. Nah, kalau misalnya kalian merasa sudah mulai brain rot, kalau kalian merasa sudah mulai susah untuk konsentrasi di sekolah, udah mulai gelisah kayak guru baru ngomong 5 menit kayak aduh udah gelisah ya. Lama banget di guru ya, padahal baru 5 menit. Ya kalian boleh mencoba cara untuk mendetoksifikasi diri kalian sendiri. Ya, caranya gimana? Tadi sudah dijelasin di slide sebelumnya ya. Dan satu ayat terakhir sebelum kita masuk dalam Q&A. Jadi setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Nanti saya akan undang lagi Ci Santi untuk ke depan untuk kita membahas seputar pertanyaan kalian. Ya. Terakhir sebelum kita masuk dalam Q&A ada satu ayat Alkitab yang boleh sama-sama kita baca. Kita boleh sama-sama buka atau sama-sama kita baca di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat yang ke-25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ya, di dalam ayat Alkitab ini dikatakan ya, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Ibaratnya, teman-teman, kalian yang pegang TikTok, kalian yang pegang handphone zaman sekarang ini, itu udah canggih banget. Ya, ibaratnya kalian bisa mengakses dari negara manapun, kalian bisa akses informasi dari siapapun. Ibaratnya kalian sudah menggenggam dunia dalam tangan kalian. Ya, tetapi jangan sampai dengan satu benefit kita menggenggam dunia ini kita terlena. Jangan sampai dengan kita menggenggam dunia ini kita melupakan diri kita sendiri. Artinya kita mulai menghancurkan, kita mulai membinasakan diri kita sendiri. Yang harusnya kita berinteraksi dengan teman-teman kalian, yang harus kita berinteraksi dengan orang tua kita, ya, tetapi kita malah buka Google. Tetapi malah kita tanya ke TikTok, kita tanya ke ChatGPT, kita tanya ke Gemini, ya kan? Jangan sampai itu merugikan atau menghancurkan diri kita sendiri. Oke? Boleh slide barcode-nya lagi? Jadi setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Saya undang lagi kali ya untuk Cisanti. Oke, yang pertama. Ada pertanyaan Ci. Kalau misalnya kita terlalu sering menonton TikTok dan terkadang merasa bosan melihat TikTok, apakah termasuk kecanduan atau gimana? Jadi mungkin udah lihat selama 6 jam terus bosan Ci. Enggak ya, enggak 6 jam ya. Jadi gimana kalau sering lihat? Kalau kita sering menonton TikTok. Sering nonton TikTok. Dan terkadang merasa bosan melihat TikTok. Bagus dong kalau bosan ya. Terus udah nggak lihat kan? Besokannya lihat lagi kayaknya. Ini tergantung nih sekali lihat berapa lama. Yang nanya ini mau langsung nanya nggak? Atau memperjelas pertanyaannya? Ada? Atau mungkin malu kali Ci. Biasanya malu-malu. Anak SMP tuh malu-malu Ci biasanya Ci. Ini sangat tergantung sih. Kalau saya sih bisa menjawabnya adalah tergantung dia nontonnya berapa lama lalu kemudian muncul bosan itu. Gitu ya. Kalau misalnya pas baru lihat terus udah bosan ya berarti kan bagus, udah berhenti di situ gitu ya. Nggak sampai kecanduan. Tapi kalau misalnya ternyata udah lama nih kayak tadi kalau Levin bilang 5 sampai 6 jam. Itu kan udah parah gitu ya penggunaannya ya. Terus misalnya kalau bosan tapi berarti itu otaknya Dopaminnya bisa yang udah rusak berarti ya. Ini dong ya, bisa stop sendiri kan. Bosan. Nah, semoga nanti kebosanannya muncul sebelum 5 sampai 6 jam. Jadi bisa berhenti dulu gitu. Oke. Jadi mungkin Gitu ya. besok-besokannya kayak sekarang hari ini 5 jam, terus besoknya 4 jam, terus 3 jam, makin menurun gitu Jadi Ci, ya. durasinya makin lama makin berkurang. Ya. Oke. Jadi gitu ya. Untuk yang bertanya kalau misalnya merasa masih belum jelas boleh ditimpal lagi pertanyaannya ya. Mungkin diperjelas lagi atau kalau sudah menjawab puji Tuhan. Lanjut. Apakah kecanduan TikTok atau HP, handphone itu berpengaruh ke mata kita? Enggak, ke jari ya, enggak ke mata. Boleh Ci, silakan. Ya, ini juga pertanyaan menarik ya. Pengaruh nggak ke mata? Pasti. Kalau misalnya kan pertanyaannya kan kecanduan ya. Kalau udah kecanduan itu sangat berpengaruh ya ke mata. Bahkan kalaupun misalnya kita nggak sampai kecanduan aja, kalau kita sering liatin layar,
Itu tadi ya, sinar birunya itu bisa merusak mata. Misalnya kalau di usianya teman-teman ini masih remaja, misalnya ya kalau dia keseringan misalnya lihat layar ya bisa menyebabkan misalnya matanya minus gitu ya. Dan banyak penelitian juga menyebutkan bahwa kalau keseringan penggunaan itu menyebabkan rabun jauhnya lebih tinggi. Oke. Gitu ya. Dan tadi benar banget yang Kolevin bilang jari, karena banyak juga penelitian kan kalau kita pakai handphone kan begini ya. Di bagian ininya kok sering sakit. Jempolnya ya. Iya. Oh, bagian pangkal jempolnya. Iya. Oke. Dan ini kalau ada bahkan yang nge-scan gitu ya, ininya rangkanya bisa jadi berubah nih. Kan karena keseringan begini. oke. Nanti teman-teman lihat deh tuh kalau keseringan gini kan lama-lama sakit gitu ya, tapi Iya, nggak berasa. iya. Gitu. Oke. Gitu ya. Jadi sebenarnya bahayanya itu nggak cuma mempengaruhi mata ya Ci ya, tapi juga Betul. sebenarnya ke tangan. Iya, dan nggak juga- cuma ke tangan juga kok kan. Misalnya kalau kita lihat sering gitu ya kan, misalnya mempengaruhi postur tubuh juga. Iya, jadi nunduk gini aja ya. Iya. Jadi ada apa kalau sekarangnya sebutannya ya? Teks. Tulangnya apa ya lupa ya. Jadi lehernya tuh kan membungkuk gini ya Ci ya. Jadi pertumbuhan kalian yang harusnya lehernya ke atas jadi ke depan. Apa tuh? Tirek kali ya. Ya, jadi nggak cuma mempengaruhi mata kalian, sebenarnya nggak cuma TikTok ya, memegang handphone itu nggak cuma mempengaruhi mata, tapi juga tangan, tulang, bahkan tulang jari, tulang tangan, tulang punggung, dan juga tulang leher. Nah itu banyak banget tuh ya. Nanti kalau misalkan dokter mahal pokoknya, jangan sampai. Ya, lanjut. Nah, Ci, kalau misalnya aku main TikTok dari kelas 3 SD berarti ya, karena kalian SMP kan? Dari kelas 3 SD, tapi pakai parent control, boleh nggak? Oke. Kelas 3 SD berarti umur berapa tuh ya? Waduh susah tuh pertanyaan. Kelas 3 SD, 9 ya? 8? 8, 8 9. Ada yang mau 10? 8 atau 9 tahun 8 Ci. atau 9 tahun ya, waktu kelas 3 SD. Berarti kalau misalnya kita mundur dari pertama TikTok masuk Indonesia dia udah pakai ya? Tunggu sebentar. Fokus dulu. Di sini ada juga yang pakai dari kelas 3 SD? Enggak ya? Oke. Nah kalau misalnya pakai parent control, memang sangat disarankan ya. Kalau bahkan di TikTok sendiri sebenarnya untuk yang 13 plus memang sangat disarankan ada parental control kan, ada family pairing namanya. Oke. Jadi memang ya yang seharusnya seperti itu. Jadi alangkah baiknya memang orang tua kalian juga tahu. Kalau misalnya pakai pairing, orang tuanya bisa tahu apa yang mereka lihat. Lalu kemudian nanti akan ada ininya, apa namanya kayak grafiknya gitu kok. Misalnya penggunaan seharinya berapa menit gitu. Oke. Terus konten yang dia lihat tuh yang kemana, ke edutainment, ke mana lagi sport atau apa gitu bisa kelihatan. Drama Korea. Iya drakor, bisa tuh. Gitu. Oke, jadi justru malah disarankan Disarankan. menggunakan parent control. Iya. Itu ada itunya nggak Ci? Sampai umur 17 kah, umur 21 kah? Kalau di TikToknya sendiri memang sampai under 18. Under 18, berarti sebenarnya Iya. kalian sekarang nonton TikTok, hey kalian pengguna TikTok, kalian belum 18 tahun, aktifkan parental control kalian ya. Parent control tolong dinyalakan, kalau nggak mau boleh connect ke TikToknya Mr. Tio ya. Ntar Mr. Tio yang kontrol. Nah, Oke boleh sorry ya, 100 anak lah paling lah, 100 aja kok. Ya. Diaktifkan. Kalau dia aktifkan parental control kamu. Menolak keras, Ci nggak mau Ci, dia protes. Oke, pertanyaan berikutnya, ada yang nanya nih Ci. Kan tadi ada sempat dibilang bahwa memakai aplikasi TikTok 1-2 jam saja. Tetapi kalau kita memakainya lebih dari jangka waktu segitu dan dipakai untuk belajar bagaimana? Apakah tetap menjadi baik atau tidak? oke. Jadi mungkin makainya 3 jam atau 4 jam dalam sehari, tetapi dipakai buat belajar Ci. Oke buat belajar. Belajar ya. filosofi kehidupan, makna arti kehidupan, wah dalam ya. Oke. Nah, belajar pelajaran Berarti lah ya. Belajar macam-macam gitu ya. Iya. Pada dasarnya sih penggunaan memang lebih dari 60 menit sangat tidak disarankan. Mau apapun itu ya. Dan kalau dia terus menerus. Kecuali kalau misalnya pakai, teman-teman tahu nggak satu teknik namanya ada nih kok, teknik yang menarik ya, teknik Pomodoro.
Pomodoro ya. Pomodoro. Kalau Pomodoro kayak jalan. Pomodoro. Teknik Pomodoro. Jadi itu diajarin, misalnya nih kita lihat satu apapun ya, misalnya kita lihat screen 25 menit secara berturut-turut, lalu kemudian berhenti 5 sampai 15 menit gitu ya. Pertama mungkin 5 sampai 15 menit, lihat yang lain. Nanti 25 menit berikutnya lanjut lagi. Begitu terus sampai repetisi 4 kali masih baik, tapi harus ada jeda istirahat. Oke. Begitu. Oke. Jadi mungkin emang mungkin besok lagi ulangannya banyak nih Ci, tugasnya banyak. Tetap disarankan adalah menggunakan teknik Pomodoro. Ya, jadi kalau dia mau pakai TikTok bisa misalnya diseling-selingi tapi dengan break. Breaknya itu berarti off screen ya Ci ya. Off screen, betul Jangan 25 sekali. menit TikTok, breaknya 15 menit Instagram. IG. Jangan, salah ya Dek ya. Betul. Jadi 25 menit kalian pakai TikTok atau media sosial, pakai handphone kalian boleh break 10 sampai 15 menit ya. 10 sampai 15 menit kalian break off dulu. Kalian boleh ngeliatin pohon di luar, kalian ngeliatin tembok, agak boleh makan dulu perenggangan ya, tiduran dulu terus bablas. Ya, caranya seperti itu ya. Oke, thank you. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Wah, ini berat nih. Oh, saya belum baca Ci, Cici udah baca ya. Dulu nih ya tahun 19 berapa gitu ya. Orang tua saya gak main, oh iya benar. Dulu orang tua saya gak main TikTok. Tetapi sekarang orang tua saya main TikTok. Dan itu mainnya bisa lama banget dari jam 1, dari 1 sampai, gimana sih? Bisa lama banget sekitar 1 sampai 3 jam. Ya itu ngomong ke orang tuanya gimana ya? Kan gak baik ya buat anak-anak. Nah, Ini kebalik ya Ci ya, bukan orang tua yang ke anak tapi anak mau negur orang tua nih ceritanya nih ya. mungkin nanti bikin seminar khusus orang tua kali ya kok. Boleh. Jadi mungkin kalau misal buat saat ini, mungkin kalau dari saya pribadi buat kalian sebagai anak, kan gak mungkin negur, ih mama kata Cisanti pas aku seminar gak boleh mama kelamaan gitu ya, ntar mama sakit. Ya mungkin kita sebagai anak kita mencontoh yang baik, dan kalau misalnya kita bisa tegur, ya boleh negur, mungkin ajak, ma kita main yuk gitu ya, main sepeda-sepedaan, random ya. Mungkin boleh ngajak mamanya ngelakuin hal yang lain supaya mama gak terfokus pada handphonenya juga kali gitu ya. Jadi biar kita bantu mama juga tapi dengan cara yang sopan, nggak yang negur, nggak yang kurang ajar. Anak kurang ajar ya, nggak juga ya. Dan nanti kita akan bikin seminar ya Ci ya, buat orang tua ya. Ya, Kapan dengan kosongnya, Ci? pembicara lainnya. Ada di belakang sih. Boleh ya. Nanti kita akan adakan juga acara-acara untuk orang tua berarti ya. Oke. Lanjut, itu tanda tanya banyak banget. Lihat cowok ganteng itu menarik juga sih kok. Oh, bahas. Karena ada satu penelitian nih kok ya, menarik loh, penelitian ilmiah. Katanya ya, Ini mau gak kita relate buat saya loh Ci sebenarnya Ci. Cowok ganteng saya gak mau lihat. cewek mau cowok. Oke. Ya, kalau kita lihat, jadi memang disarankan ya, kalau kita lihat yang ganteng, yang cantik. Tapi ini kan ganteng sama cantik relatif ya. Betul. Ya. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang bagus-bagus gitu ya di medsos itu akan menstimulasi juga tuh otak kita. Oke. Gitu, kita jadi bisa lebih bahagia, lebih positif dan sebagainya. Tapi ada tapinya kok. Tapi didengerin nih, tapi jangan terus kitanya jadi insecure. Oh kok dia ganteng banget ya, kok dia cantik banget ya, kok dia begini, kok aku enggak ya. Nah disitulah itu bahaya gitu, iya. Misalnya kok kulit dia bisa kinclong banget ya, iya glowing misalnya dia pakai filter atau gimana gitu kan kita nggak tahu ya. Betul. Gitu, jadi harus hati-hati juga. Jadi boleh ya sebenarnya pada Boleh dasarnya sebenarnya. sah ya, Pada membuat dasarnya, bahagia ya. betul. Tapi jangan sampai membuat kita insecure. Iya. Oke. Gitu. Boleh? Kalian mau nonton cowok-cowok ganteng, mau lihat cewek-cewek cantik dipersilakan. Tapi gitu ya. Tapi ya, tapinya jangan lupa ya, tapinya banyak tuh ya. Jadi tuh apa hubungannya sama agama Kristen? Berat ya? Ya sebenarnya apa sih hubungannya sama kekristenan? Ya sebenarnya kalau misalnya untuk secara umum kalau kalian menggunakan TikTok ya otomatis waktu kalian itu kan akan tersita banyak untuk handphone kalian. Yang harusnya kalian waktunya ke gereja, yang harusnya kalian persekutuan, tetapi kalian malas pilih enggak, aku lebih suka di pojokan, aku lebih suka di rumah aja, kita scroll IG. Ya itu secara umum, secara yang terlihat.
Ya, tetapi secara lebih mendalam lagi, tadi juga Cisanti udah menjelaskan ya, kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi, menggunakan media sosial secara terus-menerus, itu kan akan mempengaruhi perkembangan otak kalian. Yang artinya kalian gak akan bisa fokus terlalu lama. Kalian lebih suka kesenangan yang instan. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan kalian harus duduk di kelas, kalian harus mendengarkan renungan, ya kan itu kan lumayan lama tuh. Itu akan mempengaruhi ke kekristenan kalian juga pastinya ya. Kalian harus dengerin firman Tuhan, kalian harusnya baca Alkitab, itu akan sangat mempengaruhi keseharian kalian. Gitu ya Ci ya? Iya. Ada tambahan gak Ci? Setuju kok. Iya, ini jawaban on the spot nih soalnya. Iya. Kalau pakai TikTok buat nge-live baik apa enggak? Live TikTok maksudnya ya? Iya, live TikTok. Tergantung apa kontennya. Iya. Iya, balik lagi ke kontennya apa. Dan tujuannya. Tujuan live-nya ya. Tujuan live-nya. Gitu. Karena kadang-kadang kan misalnya nih kita mau live TikTok ya, tergantung tujuannya nih kok. Misalnya kadang-kadang kan yang bahayanya itu adalah misalnya pada saat kita live, terus misalnya kita lihat nih kok nggak ada yang like ya, Iya. nggak ada yang komen ya, misalnya. Terus langsung down misalnya. Dan jadi balik lagi nih tujuannya kita mau ngapain sih nge-live? Iya, ada isinya nggak gitu ya, kontennya gitu. kita mau ngapain. Betul. Oke. Ya. Dan juga, aku tambahan Ci, sempat bahaya apa enggak? HP saya di sana. Iya, bahaya nggak live TikTok? Tergantung. Ya, sempat ada beberapa kasus belakangan, entah mungkin tahun ini atau tahun lalu, itu mereka nge-live tapi kayak live gitu ya, halo guys selamat pagi, gue lagi sendirian nih di rumah. Ya kan, terus tanpa jalan-jalan aja gitu, jalan-jalan sampai kelihatan ada alamatnya, nomor rumahnya. Nah itu sempat menjadi kasus karena informasi jelas gitu ya, alamat rumahnya ada, nomor rumahnya ada, bisa disamperin dong ya. Iya, Terus betul. dengan perpampangnya mereka ngomong, gue lagi sendirian nih, lagi bosan sendirian di rumah nggak ngapa-ngapain. Ya, dan sempat ada kasus, ada kejahatan di sana ya. Jadi bijaklah menggunakan konten, menggunakan media sosial ya. Kalian foto tanpa sengaja ada alamat, ada nomor handphone, ada KTP, kalian belum punya KTP ya, KTP papa mama, something data pribadi, itu sangat-sangat krusial. Ya, itu sangat-sangat mudah untuk diakses oleh orang-orang yang jahat. Gitu ya. Kalau misalnya kita buka TikTok hanya untuk nyalain strike sama teman, boleh nggak? Selama itu memang tujuannya positif ya, kalau menurut saya pribadi sih Cuma oke-oke aja. sebagai ya udah biar gua strike-nya gede gitu betul. kan. Oke. Asal nantinya jangan kebablasan jadi FOMO gitu. Terus Ya. gara-gara kemis satu hari jadi kayak uring-uringan gitu. Yang ngulang lagi ya. Oke, dan juga kalau misalnya cuma buka untuk login doang masih oke ya Ci ya. Kecuali buka login habis itu 3 jam, 4 jam ya, itu juga kan jadi nggak bagus ya. Oke. Pertanyaan terakhir, jika pikiran saya menjadi sangat pesimis dan negatif karena FYP TikTokku sangat sedih. Artinya nonton kucing ditelantarkan, anjing di pinggir jalan gitu ya. Sangat sedih. Apakah itu termasuk efek pada mental saya? Karena seringkali saya menjadi sangat suicidal karena algoritma saya. Oke. Ya, pertama-tama ini kalau pertanyaannya benar ya, ini satu hal yang bisa diapresiasi ya, karena teman-teman bisa bertanya seperti ini. Yap. Dan menurut saya untuk pastinya ya tentu saja itu akan sangat berefek pada mental kita. Karena apapun yang kita lihat kan akan mempengaruhi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Yap. Kalau kita keseringan lihat hal-hal yang sedih gitu ya, terus lihat hal-hal yang bikin down gitu akan sangat berefek sama mentalnya kita. Apalagi kalau tadi temen itu bilang ada pikiran suicidal gitu ya, Yap. itu sudah sangat trigger warning sih ya. Yap. Jadi memang perlu nanti kalau bisa perlahan-lahan FYP-nya diubah, gitu ya, supaya Algoritmanya mulai dirubah ya. Algoritmanya diubah supaya dia nggak terus-terusan munculin hal yang seperti Sedih-sedih itu. terus. Karena memang ada juga nih penelitian menarik nih kalau Levin ya, Oke. karena terutama bagi remaja-remaja yang misalnya memang udah misalnya sering merasa sedih gitu ya. Kalau dia melihat konten yang sedih terus-terusan nanti akan kebawa, dan kadang-kadang kan kita suka ini ya, kalau konten-konten seperti itu banyak juga yang mengarah misalnya, ayo kalau kamu sedih barkotan yuk.
gitu. Tahu nggak? Tahu kan kok Apa tuh barkotan ya bar- disuruh misalnya barkota ini yang apa ngiris-ngiris Beset-beset. menyakiti diri sendiri Oke. gitu. Nanti bisa terbawa ke arah sana gitu. Jadi ini memang harus secara sadar nanti sedikit-sedikit dikurangi. FYP-nya harus Diganti di atau apa ke ya, hal yang kayak- seimbang juga, bahagia Betul, juga gitu ya. heeh. Jadi kalau misalnya Gitu. tetap mindsetnya akan apa yang kita tonton juga mempengaruhi banget ya Ci ya. Kalau kita betul. nonton yang sedih, apalagi sudah sampai tadi yang udah ada pengen aduh rasanya hidup saya kok gini ya Iya. gitu ya. Itu boleh mulai diganti karena hidup itu nggak sesedih itu ya guys ya. Banyak hal-hal menyenangkan di luar sana yang bisa kalian explore dan kalian cari sendiri. Gitu ya. Mungkin semoga terjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, kalau begitu thank you untuk Cisanti atas waktunya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Cisanti untuk materi yang sudah disampaikan, pengetahuannya ya. Thank you Cici. Boleh silakan.